Hari ini kita mau ngobrolin saham Goto yang sudah all time low. Harganya sudah ke Rp67. Dan apabila kalian beli dari saham IPO, itu sudah minus 82%. Halo, selamat malam. Nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan ngobrol santai tentang saham Goto, dan kita ingin sharing apa sih yang kita bisa pelajarin dari story saham Goto dari IPO sampai sekarang. Di awal video saya sudah sharing kalau sekarang harga saham Goto itu sudah all time low menjadi Rp67. Dan kalau kalian beli dari harga IPO sampai sekarang nggak jual, kalian sudah minus 82% lebih. Artinya kalau kalian beli 100 juta rupiah dan sekarang uang kalian menjadi sekitar 17 juta rupiah saja. Artinya bisa dibilang uang kalian udah hampir bye-bye. Dan kalau pengen balik lagi ke harga awal, menurut saya sangat-sangat sulit. Nah, kita pelan-pelan dulu, kita lihat story daripada saham Goto yang dulunya info. Padahal sebelum IPO mereka sudah bilang kalau mereka bakal dual listing, yaitu pertama di Bursa Efek Indonesia, yang kedua adalah di market US. Dari beberapa mentor saya di pasar saham, mereka bilang kalau kita mau berinvestasi di sebuah perusahaan, kita harus mengerti perusahaannya dan kita harus update story-nya. Nah, bukannya orang cuma ngomong kita lihat laporan keuangan, kita lihat annual report, bener. Itu untuk perusahaan yang mungkin kita pengen investasi ya cuannya 10-20%. Cuman kalau kita mau cuan berbeger-beger itu harus ada story-nya. Ya kita ambil contoh misalkan saham Wismilak terlebih dahulu. Dari mentor saya Bro Filbert Ferdinand, kita tahu ya kalau beliau cuma punya satu saham, yaitu saham Wismilak. Lalu saya pengen tahu story di balik Wismilak ini. Kenapa harganya bisa naik? Tahun ini udah naik 13%. Gak mungkin, gak ada cerita, gak ada apa-apa, tiba-tiba Wismilak bisa naik begitu banyak. Padahal tahun lalu saya cut loss di harga 400. Tapi tahun ini saya malah beli lagi di 1.900, 2.000, dan 2.100, dan sekarang harga udah naik ke Rp3.000. Ternyata, ya sama, Filbert Ferdinand, dia juga dulu pas pertama kali beli story-nya, mungkin baru beberapa puzzle saja. Cuman seiring berjalannya waktu, ya beliau juga menambah kepemilikannya terus, itu karena beliau menangkap story-story yang pelan-pelan puzzle-nya terlengkapi. Mohon maaf nih, saya bukan seorang perokok, jadi saya nggak tahu tentang sektor rokok. Dulunya seperti itu, dan saya juga nggak pernah dengar tentang rokok Wismilak. Mungkin pernah dengar rokok brand yang lain. Lalu pertanyaan saya, kenapa Wismilak tiba-tiba ini bisa naik daun? Ya kalau kalian mungkin yang perokok, mungkin tahu ya beberapa tahun ini muncul satu rokok yang namanya adalah Evo. Nah, Evo ini adalah sebuah produk yang revolusioner untuk Wismilak sebenarnya. Permasalahannya, Evo ini ada produk baru. Siapa yang ciptain? Oh, ternyata ada story di belakangnya. Ternyata memang ada orang yang hebat sekali yang menciptakan produk Wismilak ini. Makanya, ya penjualannya makin oke. Karena penjualan oke, pendapatan oke, laba bersihnya juga jadi oke. Itu baru satu puzzle daripada story Wismilak. Berikutnya saya ambil lagi sebuah story, sebuah puzzle dari Wismilak, yaitu tepatnya di Public Expose tahun 2023. Ada salah satu pemegang saham menanya kepada jajaran direksi, dan pertanyaan adalah bagaimana strategi dari manajemen terkait mempertahankan pangsa pasar dan penetrasi pasar ke pasar yang belum pernah dijamah sebelumnya. Dan mereka jawab ada 3 strategi. Di sini saya cukup menjawab satu pertanyaan jawaban saja, yaitu adalah Escam akan mempertahankan volume produksi di bawah 3 miliar, akan stay di tier 2. Hal ini akan meningkatkan margin. Wow, luar biasa bagusnya kan? Akan ada produk-produk baru SKM. Di bulan Mei ada produk baru Diplomat Supra yang merupakan produk premium. Dan ini public expose di bulan Mei 2023. Sekarang di Oktober 2023 itu benar-benar Diplomat Supra sudah launching. Jadi apa yang dikatakan oleh jajaran direksi itu terrealisasi. Ya bandingkan dengan Goto yang katanya tapi belum terlaksanakan. Berikutnya kita akan mengambil story-story dari Goto. Yang pertama itu adalah founder daripada Tokopedia, Pak
William Tanuwijaya. Beliau baru aja menjual sedikit sekali saham Gotoh di 332 juta lembar saham, kurang lebih mendapatkan dana 26 miliar. Sebenarnya sah-sah saja karena pertama, nominalnya masih sangat sedikit sekali karena beliau masih punya sebagian banyak ya saham Gotoh, jadi 26 miliar ini sebenarnya sangat kecil sekali. Cuman kalau orang luar kita lihat, ya kenapa dia menjual, harusnya lagi turun di harga 67, bukannya kesempatan untuk menambah, ya kan? Yang kedua, porsi masyarakat. Kalau kalian perhatikan ya, di awal-awal porsi masyarakat itu sekitar 50%-an. Tapi per 13 Oktober 2023 ini porsi masyarakat itu udah lebih dari 70%. Ya kalau saya melihat story seperti ini sih, saya udah kurang tenang gitu loh. Ya kan, nggak tahu menurut kalian gimana. Kalau saya pribadi melihat puzzle-puzzle yang negatif, saya kurang suka. Saya sukanya adalah puzzle-puzzle yang positif. Kalau Anda masih punya saham Gotoh dan Anda belum menjualnya, ya kalian tidak sendirian karena kalian punya teman yang sangat besar yaitu Telkomsel. Telkomsel per Desember 2022 harga saham Gotoh itu di Rp91 dan mereka sedang floating loss dengan 6,7 triliun rupiah. Bayangkan sekarang harga saham Gotoh sudah turun ke 67. Mereka ruginya lebih banyak lagi. Di sini saya ingin sharing, jangan 100% percaya kepada berita maupun orang lain, termasuk saya. Karena uang itu adalah uang kalian, silahkan kalian menganalisa dengan kepala dingin dan kalian yang harus make decision. Jangan dengar kata orang. Kalau kata orang itu make sense dan setelah kalian analisa oke, ya silakan kalian make decision yang buat kalian terbaik. Saya ambil satu contoh cerita di mana ya di saat sebelum Gotoh mau IPO, saya ditawarkan oleh seseorang investor yang sudah kakap. Beliau YouTube-nya sudah di atas 100.000 subscriber dan beliau sudah berinvestasi saham dari umur belasan. Jadi beliau juga sudah cukup lama di pasar modal dan dana kelolaan beliau juga sudah ratusan miliar. Ceritanya, beliau itu punya venture capital kecil-kecilan. Dan mereka juga kenal dengan venture capital yang lebih besar. Dari venture capital yang besar itu, mereka ditawarin saham Gotoh sebelum IPO. Dan kita juga ditawarkan. Nah, itu minimal pengambilan dan 500 juta rupiah. Dan kita mendapatkan diskon. Saya lupa diskonnya 10 atau 15%, saya lupa. Tapi harus di lock up 1 tahun. Dan waktu itu bagi saya dana segitu adalah dana yang cukup besar juga. Dan saya juga tanya kepada teman saya gimana sih, kan dia juga ditawarin bagaimana pendapat tentang dia. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk tidak mengambil saham Gotoh walaupun kita mendapatkan diskon. Nah, untung kita ngambil. Kalau sudah di lock up dan harga saham Gotoh malah turun, ya udah duit kita malah nyungsep. Katanya dia sih juga ngambil saham Gotoh. Berapa jumlahnya kita nggak tahu. Dan dia bilang nggak apa-apa karena Gotoh nanti bakal dua listing. Gotoh itu mungkin secara jangka panjang akan bagus juga. Jadi kalau turun pun dia akan hold jangka panjang. Cuman itu kata-kata sebelum IPO. Sekarang bagaimana kan kita juga tidak tahu lagi. So menurut saya ya baik lagi kita harus pinter-pinter menganalisa, kita harus pinter-pinter mengambil keputusan, kita harus pintar-pintar mengumpulkan story kita up to date bagaimana dengan perusahaan yang kita investasikan. Poin terakhir yang saya pengen sharing, kalau kita bilang kita harus ngumpulin story, makanya kita nggak mungkin punya banyak saham. Karena kalau kita punya 10 saham, kita nggak mungkin up to date perusahaan-perusahaan yang kita investasikan, terlalu banyak gitu loh. Fokus kita nggak mungkin bisa ke 10 perusahaan. Makanya kalau kita di awal-awal, dan kalau kita belum besar, mendingan kita fokus ke 3-4 perusahaan aja yang kita bisa pantau terus story-nya, pantau terus kinerjanya, pantau terus bagaimana tentang bisnisnya. Ya mungkin kita ambil contoh misalkan, lagi musim kemarau nih, jangan-jangan ada nggak sih yang pengaruh ke misalkan perusahaan yang kita investasikan. Atau misalkan, nanti US menaikin suku bunga, ada nggak sih pengaruh ke perusahaan yang kita investasikan. Nah itu kita harus up to date terus dengan story yang perusahaan kita investasikan. Dan inilah hal-hal yang dilakukan oleh para mentor saya di pasar saham, itu adalah mereka mengupdate story perusahaan yang mereka investasikan. Jadi kita tidak hanya nyantai seperti Pak Lokang bilang, kita nyantai aja gitu ya biar perusahaan bekerja benar, tapi terus kita harus up to date dengan kinerjanya, dengan perusahaannya. Nah, saya percaya kalau kita baru taruh uang 1-2 juta, itu kita nggak perlu sedalam itu.
Tapi kalau kalian taruh uang lebih banyak lagi supaya kalian bisa tidur nyenyak, itu kalian harus benar-benar mendalami perusahaan tersebut. Ya, parameter saya mereka sudah taruh uang miliaran di pasar saham. Dan saya percaya mereka bisa tetap tidur tenang karena mereka tahu betul ya bagaimana story perusahaan tersebut dan mereka tahu betul perusahaan seperti apa yang mereka beli. Dan sekian video kita hari ini, sampai ketemu di video berikutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kita saling belajar. Dan jangan lupa juga main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya, salam cuan dan bye-bye.